Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik. Sayangnya, Saudara Bahlil sebagai pejabat negara meresonansikan, mengungkapkan ke publik aspirasi dari sebagian kalangan pengusaha mengenai penundaan pergantian presiden tahun 2024, menurut saya itu hal ceroboh. Anda kembali lagi bersama kami di Kontroversi. Pemirsa, Mas Zaky, setujukah Anda kalau disebut susah untuk mencari kandidat yang selevel dengan Pak Jokowi, sehingga kalau misalnya dibutuhkan memang Pak Jokowi sebaiknya menunjuk diri sendiri lagi lah jadi presiden lagi? Ini kalau menurut saya pernyataannya agak menghina rakyat Indonesia gitu. Karena saat ini kita bisa lihat banyak sekali calon pemimpin nasional yang sangat-sangat qualified yang bertebaran. Kita bisa lihat misalnya dari kepala-kepala daerah. Mas Anies Baswedan, Bang Ridwan Kamil, dan Mas Ganjar, Mbak Viva. Nah, kalau ketua umum partai, ya tentunya Pak Erlangga, Pak Muhaimin, tentu juga ketua umum partai kami gitu, Mas AHY. Lalu juga dari menteri kan, menteri misalnya ada Mas Erick Thohir, ada Mas Nadiem dan juga Mas Sandiaga. Ini pendidikan tinggi, pendidikannya bagus semua, jejak rekamnya bagus semua. Kemudian prestasinya pun di berbagai bidangnya pun juga bagus gitu. Artinya kita tidak kekurangan kandidat sebetulnya? Kita ini tidak kekurangan kandidat, yang kita kekurangan itu hanyalah kekurangan keikhlasan untuk menerima bahwa 2024 itu sudah saatnya pergantian kepemimpinan gitu loh. Masih ada yang terbuai pada masa lalu seakan-akan negara ini, mohon maaf gitu. Negara ini tidak akan bergerak maju kalau tidak ada Bapak Joko Widodo. Ini menghina nih, enggak ini sorry. Bagi saya ini menghina Bapak Joko Widodo juga gitu. Kenapa? Berarti sebagai seorang presiden dia gagal. Gagal melakukan regenerasi kepemimpinan. Padahal di PDIP aja stoknya banyak. Di Nasdem banyak. Ya, Mas di Demokrat juga banyak gitu loh. Iya, iya. Kalau terkait Mas Ganjar, Mas Anies, I do appreciate mereka. Saya tidak pernah mengatakan Mas Anies, Mas Ganjar itu buruk. Mereka kepala daerah yang punya potensi, punya prestasi begitu ya. Tetapi dari surveinya Mas Burhan sendiri, Pak Jokowi itu selalu menjadi top of mind, 20,8. Pak Prabowo juga 13,1. Sedangkan Mas Ganjar itu 7, artinya selisihnya antara Pak Ganjar dengan Pak Jokowi Prabowo itu hampir 2 kali lipat. Artinya di ingatan masyarakat Indonesia, benak masyarakat Indonesia, top of mind-nya Pak Jokowi dan Pak Prabowo masih punya legitimasi yang sangat kuat untuk memimpin di 2024 nanti. Mas AHY juga prestasi bagus, ya pendidikan juga bagus gitu. Jadi, tapi belum jadi top of mind. Itu dia. Saya ingin tanya ke Mas Burhan, benarkah karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo selalu menjadi top of mind, maka sebaiknya memang mereka disandingkan, tidak ada chance buat kandidat lainnya? Begini, kalau kita lihat data tren, data longitudinal, itu akan terlihat dengan jelas. Meskipun Pak Jokowi di top of mind masih peringkat pertama, tapi trennya turun. Di bulan Juni itu 26-27% yang memilih Pak Jokowi di top of mind. Jadi lama-kelamaan masyarakat juga sadar ada deadline konstitusional. Dan yang kedua, ini yang penting untuk dicatat ya, kami melakukan survei kan sejak tahun 99. Jadi kalau kita lihat pola munculnya Pak Jokowi tahun 2014 dan pola munculnya Pak SBY tahun 2004, itu munculnya kurang lebih sekitar 6 bulan terakhir sebelum pemilu. Nah sekarang kan masih jauh, masih ada 2 tahun. Nah kalau kita lihat data tren 2 tahun sebelum pemilu 2014, Pak Jokowi elektabilitasnya sebagai capres itu waktu kecil sekali. Beliau baru muncul setelah terpilih menjadi gubernur DKI September 2012. Waktu itu pun baru 3% yang memilih beliau sebagai capres. Tahun kemudian, bulan Oktober 2013, naik elektabilitas Pak Jokowi. Tetapi belum setinggi nama-nama kepala daerah yang sekarang sudah muncul. Jadi kita jangan terlalu pesimis menghadapi masa depan Indonesia. Kita percaya dengan anak-anak hebat di negeri ini, dan Pak Jokowi saya kira akan bangga kalau misalnya penerusnya punya kualifikasi yang sama, syukur-syukur melebihi kualifikasi
Pak Jokowi. Baik, oke. Terima kasih Mas Burhan sudah bergabung bersama kami memberikan analisa-analisa Anda. Terima kasih Mas Burhan Munardi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia sudah bergabung di Kontroversi. Baik, saya sekarang ingin menyambung nih ke Bang Sarman. Bang Sarman, kalau tadi Mas Burhan bilang sebetulnya kita nggak boleh pesimis ya, ada banyak kandidat lainnya. Apakah pengusaha ada yang pesimis, takut sehingga harus wait and see kalau ada kandidat ini berganti di tahun politik maka stabilitas politik akan terguncang sehingga kondisi ekonomi juga tidak stabil? Iya, saat ini kan memang kita berada di tengah ketidakpastian. Sampai kapan COVID ini akan berakhir kita tidak tahu. Varian-varian COVID ini masih mengancam kita. Nah tentu ketika saat ini pemerintah sudah mampu mengendalikan COVID-19, ekonomi kita mulai bangkit. Tentu pengusaha ingin supaya ini tenang terus gitu loh. Satu. Yang kedua, ya jangan sampai terjadi yang namanya gaduh politik. Kalau terjadi kegaduhan politik, itu akan mengganggu daripada aktivitas ekonomi kita yang saat ini mulai merangkak. Gitu. Nah yang ketiga adalah kami juga sangat berharap memang supaya jangan sampai konsentrasi pemerintah itu terbagi. Karena nanti kalau tahapan politik itu sudah berjalan, tentu pemerintah juga akan fokus untuk mempersiapkan pilpres atau pemilu. Di satu sisi, tantangan kita dua besar ini masih menghantui kita, yaitu adalah COVID-19 dan juga adalah masalah pemulihan ekonomi. Sehingga arah-arahnya apakah sebaiknya pemilu ditunda? Nah, saya rasa begini, bahwa dalam hal ini dunia usaha, apakah itu pemilu dimajukan, apakah akan diundurkan, saya rasa sudah ada yang namanya regulasinya, sudah ada aturan mainnya. Ngomong aturan main iya, tapi Kalau tidak aspirasinya dari kalangan pengusaha, dari Kadin lah, dari Bang Sarman lah. Nah, kalau saya sendiri melihat bahwa ini akan dikembalikan kepada elit politik. Karena jungkir balik juga pengusaha mau bikin mundur mau maju nggak ada juga urusannya. Semua akan kembali ke parlemen. Gitu loh. Nah, kami pengusaha mau mundur, mau maju, kami tidak ada pada posisi akan menolak itu. Kami menolak juga nggak bakalan juga. Tapi ada juga, concern gitu. soal dua hal tadi ya. Ada concern soal pandemi, ada concern soal gaduh politik di Betul tahun politik. sekali. Bagaimana Betul menjawabnya Kang Saan? Ya pertama gini, dalam banyak contoh negara lah ya yang pergantian kepemimpinan itu di tengah pandemi bahkan sedang puncak ya. Misalnya kayak di Amerika dan beberapa negara lain. Toh juga tidak terganggu proses recovery-nya, baik proses penanganan pandeminya. Jadi itu tidak. Nah, yang saya ingin sampaikan dalam konteks ini harus ada kesadaran bersama. Kita kan sudah mengalami perjalanan bangsa ini panjang. Seperti Pak Masinton tadi sampaikan. Ada pasang surut kan tadi, ada mempercepat, bahkan ada yang menunda. Itu kan bagian dari sebuah pengalaman sejarah yang kita lalui. Nah harusnya semakin ke sini proses pelembagaan dan kedewasaan berpolitik kita itu semakin tinggi. Pelembagaan demokrasi semakin tinggi. Maka harus ada kesadaran bersama baik dari kalangan pengusaha maupun politisi untuk sama-sama taat terhadap konstitusi. Ini penting. Taat terhadap konstitusi itu menjadi hal yang terpenting bagi kita semua. Mana lagi yang mau kita pijak dalam kehidupan bernegara ini kalau bukan konstitusi. Nah konstitusi sudah jelas mengatur bahwa kita memang mengakui kita memiliki seorang Jokowi yang sangat luar biasa. Dan semua orang mengakui. Bukan hanya kami ya partai pendukung Pak Jokowi, 2 periode paling terdepan mendukung Pak Jokowi dengan Pak Masinton. Tapi kan juga kita juga harus optimis bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi tentu berharap ada juga penerus mungkin yang bisa lebih baik dari Pak Jokowi. Dan ini juga harus sama-sama kita tapi intinya saya ingin sampaikan taat terhadap konstitusi itu harus menjadi kesadaran bersama kita. Nah, jangan sampai seperti sekarang ini ada kegaduhan yang sebenarnya tidak penting, tiba-tiba misalnya tidak ada hujan, tidak ada tiba-tiba ada hujan, tidak ada petir dan sebagainya. Ini kan memunculkan kegaduhan baru kan gitu loh. Nah, kegaduhan inilah yang menurut saya akan mengganggu iklim penanganan pandemi, iklim recovery, bahkan iklim investasi. Karena nggak ada kepastian nih kan gitu loh kan. Nah kalau misalnya pemilu sudah diputuskan, ada kepastian. Jadi yang namanya proses politik resmi
tahapan pemilu resmi, walaupun ada dinamika politik, tapi memberikan kepastian Baik. terhadap semua pihak. Itu Oke. yang paling penting. Berbicara soal kepastian, mungkin karena tanggal pemilunya belum pasti, Kang Saan, makanya digaduh. Kita akan bahas itu ya saat lagi pemirsa.